Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farad Ahmad Sivana dengan NRP 50032411017. Kali ini saya akan membahas tentang kuis prosto kelas C. Jadi di mana nomor 1 itu tentang materi CTMC. Misalkan NT adalah jumlah sesi pengisian daya yang terjadi di sebuah stasiun pengisian kendaraan listrik selama interval waktu 0 sampai T dalam tahun. Diketahui NT-nya seperti ini adalah suatu proses Poisson non-homogen dengan fungsi intensitas yaitu lambda T. Kita tulis dulu lambda T sama dengan 150 2 plus E min 2T, di mana T lebih dari 0. Nah, untuk interval waktunya N, N plus 1 disebutkan dengan tahun ke N dan tarif rata-rata per sesi pengisian setiap tahunnya sebesar 75 ini dalam satuan Rp1.000. Hitunglah mean dan variansnya. Oke, untuk langkah pertamanya kita hitung dulu untuk lambda T-nya, di mana kita harus mencari menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini dengan menggunakan rumus yaitu P lambda T-nya sama dengan rumusnya yaitu integral N plus 1 N lambda T dt. dt adalah turunannya. Nah, nanti masukin N plus 1 N lambda T-nya itu masukin 150 2 plus E min 2T dt. Oke, setelah itu kita keluarkan 150-nya, dimana yang diintegralkan itu mulai dari 2 plus E min 2T dt. Nah, untuk integralnya ini saya mau menghitung satu persatu. Nanti terdapat 2 kali integral. Jadi untuk penulisannya yaitu sama dengan 150 N plus 1 N 2 ditambah N plus 1 N E min 2T. Jadi nanti seperti ini. Jadi ini untuk perhitungan pertamanya, ini untuk perhitungan keduanya. Setelah itu untuk perhitungan pertamanya kita menghitung N plus 1 N, dimana untuk duanya 2 dt sama dengan itu sama seperti biasa menjadi 2T dan N plus 1 N. Setelah itu kita masukkan saja 2 N plus 1 min 2N sama dengan 2. Oke, setelah itu kita lanjut ke integral nomor 2. Untuk integral nomor 2-nya kita perlu diingat rumus dari E pangkat AT dt itu adalah 1 per A E pangkat AT. Ini merupakan rumus dari integral pangkat T. Kita perlu diingat lagi untuk rumus ini. Lalu setelah itu kita masukkan saja untuk E pangkat min 2T dt sama dengan min 1 per 2 dikali E pangkat min 2T. Nah, nanti jadinya seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya kita masukkan batasnya min setengah E pangkat min 2T N plus 1 N. Setelah itu kita masukkan saja, kita masukkan untuk min setengah kali E min 2
ini tetap n plus 1 min. Nah ini min setengah E min 2n. Oke, jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita hitung lagi setengah E pangkat min 2n. Kita keluarkan setengah E pangkat min 2n min 2. Ini jadi perhitungannya seperti ini. Lalu untuk dimana kita ini kan terdapat 2,5, jadi kita jadikan 1 untuk E nya E min 2n min E min 2n min 2. Nah ini jadi seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah dapat integral keduanya dan ini integral pertamanya. Lalu setelah itu kita substitusiin lagi dari lanjutan rumus P lambdanya ini. Kita lanjutkan di bawah aja. Jadi P lambda lambda T sama dengan kita masukkan tadi tadi 150 dikali 2 ditambah ini 2 itu hasil integral pertamanya dan ini integral keduanya itu setengah E min 2n min E min 2n min 2. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, ini lanjutannya tadi, jadi kita tinggal hitung saja. Ini 150 dikali 2 kita hitung jadi 300 ditambah, nah lalu kedua ini kita ke sini 150 dikali setengah jadi 75. Masukkan saja E nya min 2n min E min 2n min 2. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini menjadi rumus P lambdanya. Oke, setelah itu tadi pertanyaannya itu mencari mean dan variannya teman-teman. Nah untuk mencari mean dan variannya itu dari distribusi Poissonnya lagi. Untuk mean distribusi Poisson. Nah perlu diketahui mean dari distribusi Poisson itu rumusnya E xn sama dengan Cn dikali E yn. Nah rumus simpelnya kayak gini teman-teman. Nanti perlu diketahui lagi di soal Cn nya itu dari tarif rata-rata. Nah dapat dilihat lagi di soalnya tarif rata-ratanya itu 751,10 pangkat N. Nah kita masukkan saja untuk tarif rata-ratanya diketahui Cn sama dengan 751,10 pangkat N. Nah setelah itu kita tinggal masukkan saja teman-teman untuk meannya. Untuk mean Cn dikali ini EYN nya ini sama aja hasil dari P lambda T tadi. Nah kita masukkan saja P lambda T sama dengan Cn nya tadi masukin 751,10 pangkat N dikali hasil P nya 300 tambah 75 E min 2n min E min 2n min 2. Nah ini udah dapat ya teman-teman. Jadi hasilnya ini. Oh ya tadi lupa ya teman-teman, ini masih bisa dilanjutin lagi untuk P lambdanya.
baru ingat ini 300 tambah 75 ini bisa jadi E-2N. Terus ini 1 E-2. Nah, jadi kayak gini. Ini masih bisa disederhanain ternyata. Nah, setelah itu dari sini kita langsung aja hapus dulu. Ini jadi 300 dari hasil penyederhanaan tadi, 300 ditambah 75 E-2N 1 E-2. Nah, lalu setelah itu untuk meannya sudah ketemu teman-teman. Setelah itu kita mencari var-nya. Variansnya itu dari distribusi Poisson itu sama teman-teman, tapi bedanya Cn-nya ini dikuadratkan dikali P lambda T-nya. Nah, setelah itu kita masukkan aja Cn kuadratnya tadi 75 1,10 pangkat N dikuadratkan dikali hasil penyederhanaan tadi P lambdanya 300 tambah 75 E-2N 1 E-2. Oke, jadi ini hasil var-nya, ini hasil meannya. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 2 ya. Selanjutnya nomor 2, di sini terdapat soal sebuah rumah sakit mengoperasikan satu generator oksigen yang mengisi tabung oksigen medis untuk kebutuhan ruang IGD. Nah, tabung-tabung itu berkapasitas maksimum 6 tabung, dan ketika generator menyala, ia berhasil mengisi penuh satu tabung dengan laju lambda sama dengan 2 tabung per jam. Dan permintaan tabung oksigen dari IGD datang menurut proses Poisson dengan laju sama dengan min 4 itu per jam. Jika permintaan datang saat rak kosong, terpaksa dirujuk ke fasilitas lain. Untuk menghemat listrik dan memperpanjang umur generator, teknisi menerapkan kebijakan generator dimatikan begitu rak penuh berisi 6 tabung. Lalu dinyalakan kembali hanya setelah stok rak menyusut hingga tinggal 4 tabung. Nah, dari soal itu kita bisa diketahui itu Y sama dengan 1 itu saat tabung menyala, dan Y sama dengan 0 itu saat tabung mati. Setelah itu terdapat diketahui juga laju dari lambdanya itu 2 tabung per jam, itu produksi tabungnya. Dan diketahui laju mu sama dengan 4 tabung per jam, itu permintaan dari tabungnya. Nah, setelah itu diketahui lagi diagram rate dari S-nya. Nah, itu nanti dapat dilihat dari soal A. Itu dari soal A itu menyusun diagram rate. Nah, untuk diagram rate-nya diketahui S sama dengan 0,1. Sebentar, ini kebesaran. S sama dengan 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, setelah itu 6,0 dan 5,0. Nah,
Untuk laju diagram rate-nya didapatkan seperti ini. Ini melaju ke 1,1 karena menyala. Lalu ini berupa 2. Ini mu-nya. Setelah itu melaju ke sini, ini berupa 2. Ini 2 lagi. Ini sesuai dari produksinya. Ini 2 lagi. Terus setelah itu ini 2 lagi. Untuk ini 2 lagi. Dan dari 60 ke 50 itu karena permintaan itu jadi 4. Nah, dari sini kita didapatkan lagi untuk laju ke permintaannya. Dari 5,1 ke 4,1 ini 4. Setelah itu 5,0 ke 41 ini 4. 4,1 ke 3,1 itu 4. 2,1 3,1 untuk 4. Ini juga 4. Ini juga 4. Nah, hasil dari diagram rate-nya itu seperti ini. Oke, setelah itu kita mencari soal nomor B, yaitu matriks R-nya. Matriks R didapatkan dari hasil diagram rate-nya, yaitu dengan stat 8. Jadi matriksnya 8 kali 8. R sama dengan, kita tulis dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu untuk ini 1 itu 0, ini 2, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, untuk baris kedua ini 4, ini 0, ini 2, sisanya 0. Untuk baris ketiga itu 0, 4, 0, 2, ini 0, sisanya 0. Untuk baris keempat ini 0, 0, ini 4, ini 0, ini 2, ini 0. Setelah itu baris kelima 0, 0, 0, ini 4, ini 0, ini 2 lagi. Setelah itu ini 0, 0, dan baris keenam 0, 0, 0, ini 0 lagi, ini 4 lagi, ini 0, ini 2, ini 0. Setelah itu baris ketujuh 0, 0, 0, 0, dan ini 4. Nah, untuk baris ke-8 nya 0, 0, 0, dan di baris ke-5 sini, ini di baris ke-5 sini, ini 4, ini 0, 0, 0. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk hasil matriks rate-nya. Setelah itu kita mencari soal yang C, yaitu apakah CTMC ini irreducible. Jawabannya adalah iya, ini irreducible. Kenapa bisa dikatakan irreducible? Karena dari hasil A, diagram rate yang didapatkan itu sistem bergerak maju dari state 0,1 sampai ke state 6,0 itu bisa kembali lagi ke state 0,1 lagi. Oke, lanjut ke soal yang D. Oke, setelah itu soal nomor D, kita lihat untuk mencari distribusi limit dan hitung proporsi waktu generator dalam keadaan menyala dalam jangka panjang. Nah, untuk dapat menghitung distribusi limit dan proporsinya perlu dicari
matriks Q-nya dari matriks R. Nah, untuk mencari matriks Q-nya itu didapatkan, nah matriks Q didapatkan masih 8 kali 8, tapi untuk hasilnya ini dari 1 ini men 2 0 0 0 0 0 0. Ini masih 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga 8. Nah, untuk hasil matriks Q-nya untuk baris 2 di sini 4 men 6 2, sisanya 0. Terus ini baris ketiga 0 4 men 6 2 0 lagi. Terus baris keempatnya ini 0 0 4 men 6 2 0 0 0. Terus itu baris kelimanya 0 0 0 4 men 6 2 0 0. Baris keenamnya ini ada 0 lagi 0 0 0. Habis itu ini 0, ini 4 men 6 2 0. Jadi untuk baris 6-nya, oh ini kebalik, ini 4 men 6 0, ini 2, ini baris ketujuhnya 0 0 0 0 0 0, ini men 4 4. Setelah itu ini 0 0 0 0, ini 4, ini 0 0 men 4. Ini sudah didapatkan matriks Q-nya. Setelah itu kita mencari distribusi limitnya. Untuk mencari distribusi limitnya dari state per state, ini dari state 0,1 langsung hasilnya state kedua men 6P 1,1 tambah 4P 2,1 sama dengan 0. Lalu substitusikan dengan 1,1 tadi, jadinya 2P 0,1 men 6 tambah 4P 2,1 sama dengan 0. Jadinya 2P 0,1 men 3P 0,1 tambah 4P 4P 2,1 sama dengan 0. Jadinya 4P 2,1 sama dengan P 0,1. P 2,1 sama dengan 1/4 P 0,1. Nah, setelah itu state 2,1 itu 2P 1,1 min 6P 2,1 tambah 4P 3,1 sama dengan 0. Substitusikan lagi dengan P 1,1 dan P 2,1.
hasilnya 2,5 pi 0,1 min 6/4 pi 0,1 ditambah 4 pi 3,1 sama dengan 0. Didapatkan pi 0,1 min 3/2 pi 0,1 ditambah 4 pi 3,1 sama dengan 0. 4 pi 3,1 sama dengan setengah pi 0,1. Jadinya 3,1 sama dengan 1/8 pi 0,1. Nah, untuk step selanjutnya yaitu step 3,1, yaitu dari step 4,1 sama dengan 1/16 pi 0,1. Nah, untuk step 6,0 dan 5,0 kondisi saat ini generator mati. Jadi 4 pi 6,0 sama dengan 2 pi 5,1. Pi sama dengan 6,0 sama dengan setengah pi 5,1. Setelah itu 4 pi 5,0 sama dengan 4 pi 6,0. Pi 5,0 sama dengan pi 6,0 sama dengan setengah pi 5,1. Setelah itu lihat keseimbangan dari step 5,1. Didapatkan 2 pi 4,1 min 6 pi 5,1 sama dengan 0. Setelah itu pi 5,1 dapatkan 1/3 pi 4,1. Substitusikan pi 4,1 sama dengan 1/16 pi 0,1. Jadinya pi 5,1 sama dengan 1/3 kali 1/16 pi 0,1 sama dengan 1/48 pi 0,1. Setelah itu kita mencari pi 4,1. Setelah itu kita mencari pi 6,0 dan pi 5,0 dalam bentuk pi 0,1. Pi 6,0 sama dengan pi 5,0 sama dengan setengah kali 1/48 pi 0,1 sama dengan 1/96 pi 0,1. Jadi setelah itu didapatkan semua mendapatkan menggunakan syarat normalisasi. Syarat normalisasi pi 0,1 ditambah pi 1,1 ditambahkan semua state-nya sampai state 5,0 sama dengan 1. Nah, setelah itu didapatkan pi 0,1 1 tambah setengah 1/4 1/8 1/16 1/48 1/96 dan 1/96 sama dengan 1. Nah, setelah itu jadi seperti ini. Samakan penyebutnya menjadi 96. Jadi hasilnya
96 tambah 48 tambah 24 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1 tambah 1 jadi per 96 sama dengan 1. Nah, jadi untuk hasilnya dari susunan ini itu 96 per 190 48 per 190 24 per 190 12 per 190 6 per 190 2 per 190 1 per 190 1 per 190. Nah, setelah itu ini bisa disederhanakan lagi, dibagi menjadi 2, dibagi 2, ini dibagi 2 sehingga dibagi 2 sehingga P sama dengan 48 per 95 24 per 95 12 per 95 6 per 95 3 per 95 1 per 95 1 per 190 1 per 190. Nah, ini hasil untuk D. Setelah itu untuk mencari E nya, untuk mencari E kita menemukan soal yaitu berapa lama waktu rata-rata terisi penuh hingga 6 tabung. Jadi untuk mengerjakan soal yang E, untuk I sama dengan 0, kita mendapatkan T0 sama dengan setengah plus T1. Ini rumusnya T0 min T1 sama dengan 0,5. Nah, untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penjumlahan lambda plus mu nya itu dari 2 plus 4 yang telah diketahui tadi sama dengan 6. Jadi untuk mencari T1 nya yaitu 1 per 6 tambah 4 per 6 TI min 1 tambah 2 per 6 TI plus 1, ini dikali 6, jadi TI sama dengan 1 per 6 tambah 4 per 6 TI min 1 tambah 2 per 6 TI plus 1. Nah, terus 6 TI sama dengan 1 plus 4 TI min 1 tambah 2 TI plus 1. Hasilnya 4 TI min 1 ditambah 2 TI min TI plus 1 sama dengan 1. Ini persamaannya. Setelah itu mencari W0 nya dari rumus T0 min T1 sama dengan 0,5. Untuk W1 nya sama dengan 2 dikali W0 plus 0,5 sama dengan 1,5. W2 2W1 hasil dari W1 tadi tambah 0,5 sama dengan 3,5. Untuk W3 nya 2 kali W2 tambah 0,5 sama dengan 7,5. Untuk W4 sama dengan 2 kali W3 tambah 0,5 sama dengan 15,5. Untuk W5 nya 2 kali W4 tambah 0,5 sama dengan 31,5.
Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Hasil T0 nya sama dengan 60 jam. Ini hasil dari soal yang E. Setelah itu soal terakhir untuk soal F, yaitu telah berapakah total biaya operasional rata-rata rumah sakit dalam jangka panjang dan komponen biaya mana yang paling dominan. Oke, selanjutnya adalah F. Kita mencari rata-rata. E sama dengan C dari komponennya sama dengan 2000 ini tadi dari soal diketahui penyimpanan hanya per tabung per jam. Jadi ini C dari komponennya, C komponen 2000 dikali 190 sama dengan 1863,16 hasilnya. Untuk E dari komponen C8 itu 10.000 dikali 188 per 190, 9894,74. Setelah itu E dari komponen C hasilnya dari 8000 tadi yang diketahui dikali 4 dikali 96 per 190, hasilnya 16.168,42. Setelah itu ini C restart sama dengan 5000 dikali 4 dikali 1 per 190, dihasilkan 105,26. Nah, untuk hasil akhir total biayanya, biaya per jam sama dengan didapatkan 28.030 rupiah per jam dari hasil total penjumlahan tadi. Nah, untuk komponen biaya dominan itu didapatkan 16.168,42 dari hasil ini. Nah, sebentar, ini biar jelas 16.168,42. Nah, ini untuk hasilnya yang dominan dan ini untuk total biayanya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.